Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya atau pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang isim dan pembagiannya. Isim adalah kata yang menunjukkan suatu benda atau kata benda, nama, tempat, sifat, dan lain-lain sebagainya. Jadi semuanya itu dikategorikan kepada isim, ya. Isim itu sendiri terbagi dalam beberapa kategori, ya. Namun pada kesempatan ini kita hanya membahas 3 saja. Yang pertama adalah isim berdasarkan jenis. Isim berdasarkan jenis ini terbagi kepada 2. Yang pertama adalah muzakkar. Muzakkar ini yang digolongkan kepada laki-laki. Ya, kalau manusia yang berjenis kelamin laki-laki itu masuk kategori muzakkar. Sedangkan benda, ya, selain manusia itu digolongkan muzakkar apabila kata tersebut tidak menggunakan ta marbutah. Misal Muhammadun, jelas laki-laki, maka digolongkan kepada isim, ya, muzakkar. Kemudian Hamzah. Hamzah ini juga nama orang, meskipun menggunakan ta marbutah di belakangnya, tetapi karena laki-laki, jenis kelamin laki-laki, maka masuk kategori muzakkar. Kalau benda, misalnya kitabun, karena kitabun, kitab ataupun buku tidak menggunakan atau tidak ada ta marbutah, maka digolongkan kepada muzakkar. Itu pembagian yang pertama. Yang kedua adalah muannas. Muannas ini kata yang digolongkan kepada perempuan. Yang pertama itu yang berjenis kelamin perempuan, ya, seperti Fatimah, Zainab, dan seterusnya. Sedangkan untuk kata benda selain manusia, yaitu setiap kata yang menggunakan atau yang terdapat di akhirnya ta marbutah. Contohnya madrasatun, akhirnya ada ta marbutah, maka kata ini digolongkan kepada muannas. Itu jenis yang pertama, ya, atau pembagian yang pertama, yaitu isim berdasarkan jenisnya. Sedangkan yang kedua, ya, macam yang kedua adalah isim berdasarkan jumlah. Dalam hal ini isim terbagi 3. Yang pertama disebut dengan mufrad. Ya, mufrad ini artinya satu. Jadi kata yang menunjukkan arti satu. Misal mudarrisun, seorang guru, artinya satu orang guru. Mu'minatun, seorang perempuan yang mukmin, satu orang. Maktabun, meja, artinya satu buah meja. Jadi mufrad ini adalah kata isim yang menunjukkan jumlahnya satu. Kemudian yang kedua yaitu musanna. Musanna ini adalah kata benda yang berarti dua, ya, dua buah benda. Nah, jadi cara membuat isim musanna ini adalah dengan menambahkan alif dan nun di akhir kata atau menambahkan ya dan nun. Contoh, mudarrisani, kata mudarrisun ditambahkan alif dan nun di akhirnya, berarti dua orang guru. Atau mudarrisaini, itu juga sama artinya, dua orang guru. Mu'minatani,
dua orang mukmin yang beriman, atau mukminataini. Maktabani, dua buah meja, atau maktabaini. Jadi isim musanna ini adalah isim yang menunjukkan arti dua dengan menambahkan alif dan nun di akhirnya, atau ya dan nun. Pembagian isim berdasarkan jumlah yang ketiga yaitu disebut dengan jamak, ya, atau isim jamak. Nah, isim jamak ini dibagi lagi menjadi tiga. Nah, yang pertama adalah kita sebut dengan jamak muzakkar salim. Nah, cara membuat jamak muzakkar salim ini tinggal ditambahkan waw dan nun di akhirnya, atau ditambahkan ya dan nun. Contohnya mudarrisuna, ya, guru laki-laki yang banyak. Ya, jadi guru laki-laki yang berjumlah 3 atau lebih, tinggal ditambahkan waw dan nun di akhir kata. Atau mudarrisina, artinya sama, tinggal ditambahkan ya dan nun di akhirnya. Sedangkan yang kedua adalah disebut dengan jamak muannas salim. Nah, ini untuk perempuan, ya, golongan kata perempuan. Ya. Misal mukminatun, ya, perempuan mukmin yang berjumlah 3 atau lebih. Caranya tinggal ditambahkan alif dan ta maftuhah di belakangnya. Ya. Mukminatun, perempuan mukmin yang berjumlah 3 atau lebih, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga disebut dengan jamak taksir. Nah, jamak taksir ini berbeda polanya. Ya, jadi polanya tidak beraturan, ya. Jadi ada beberapa, kalau kita kenal dalam ilmu shorab, ada beberapa wazan, ya, tentang jamak taksir ini. Jadi ini harus dihafal, ya. Misalnya makatibun. Makatib ini adalah jamak dari maktabun. Nah, maktabun, maktabani, makatib. Makatib ini artinya meja yang berjumlah 3 atau lebih. Yang ketiga adalah isim berdasarkan umum dan khusus. Nah, ya, ini terbagi dua. Yang pertama umum. Jadi umum ini artinya adalah kata benda yang tidak diketahui secara jelas, arti masih umum, ya. Contoh talibun. Talibun ini isim nakirah, ya, jadi umum itu dikenal dengan istilah nakirah. Jadi kalau benda artinya benda, kata benda, kata tersebut tidak menggunakan alif dan lam. Misal talibun, seorang siswa. Seorang siswa ini masih umum, masih kemungkinan si A, si B, atau si C, ya. Atau bintun, anak perempuan. Ini juga masih umum. Anak perempuan siapa kita tidak tahu. Anak perempuan yang mana, A, B, atau C. Atau ustazun, guru, ya. Ini juga masih umum. Guru bahasa Arab kah, guru bahasa Inggris kah, atau guru agama, dan seterusnya, ya. Cara menentukan isim nakiro ini adalah apabila kata benda tersebut tidak menggunakan alif dan lam. Itu yang pertama, umum disebut dengan isim nakiro. Sedangkan yang B, khusus, atau dikenal dengan istilah ma'rifah. Ya, isim ma'rifah itu kata benda atau isim yang khusus yang sudah diketahui maksudnya. Nah, khusus ini, isim ma'rifah ini banyak ciri-cirinya. Misalnya
setiap nama orang itu ma'rifah. Contohnya Muhammad, itu orangnya sudah jelas karena nama orang. Atau nama tempat, contoh Jakarta, itu juga termasuk khusus atau ma'rifah. Atau kata benda. Nah, kalau kata benda tersebut menggunakan alif dan lam, maka itu masuk kategori isim ma'rifah. Contoh, al-baitu, ada alif lam di awalnya. Kalau tidak menggunakan alif dan lam, itu masuk dalam kategori isim nakirah atau umum. Kemudian kata ganti, misalnya huwa, dia, ya, dia laki-laki, bisa huwa, huma, hum, dan seterusnya. Atau kata tunjuk, dalam bahasa Arab isim isyarah, hadza, ini, dalika, itu, dan seterusnya. Atau isim mausul, kata untuk menyambung, ya, kata sambung. Contohnya alladzi. Nah, kesimpulannya untuk pembagian yang ketiga ini, isim berdasarkan umum dan khusus. Yang umum, ya, kata benda yang tidak menggunakan alif dan lam, sementara khusus itu adalah kata benda yang menggunakan alif dan lam. Kalau untuk selain kata benda, manusia, tempat, kata ganti, kata tunjuk, kata sambung, itu secara otomatis sudah masuk ke dalam kategori isim ma'rifah, isim yang khusus. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dalam 3 materi saja, dan ini nanti akan menjadi menjadi materi yang akan selalu dipakai atau selalu dibutuhkan untuk masuk ke bab-bab berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.